Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Yuan Shenxiao duduk di tepi danau sekte, wajahnya tenang meski tubuhnya dipenuhi luka kecil dari percobaan racun yang gagal. Para murid lain menatapnya dengan campuran rasa penasaran dan jijik, beberapa bahkan menyembunyikan senyum licik di balik jubah mereka. Tak seorang pun tahu bahwa setiap tetes racun yang menempel di bibirnya hanyalah bagian dari eksperimen diam-diam Shenxiao. Di aula utama, Xie Guangzhou berbisik pada sekelompok senior muda. Kali ini aku pastikan murid ini tidak akan bangkit lagi. Nada bicaranya dingin, penuh dendam yang telah lama tersimpan. Tapi Shenxiao dari kejauhan hanya tersenyum tipis, seolah sudah menunggu langkah berikutnya. Zhao Linghuan mendekat dengan tatapan ragu. Ia membawa sebilah pedang tipis yang biasanya digunakan untuk latihan. Shenxiao, aku harus melakukan ini, gumamnya, seolah meyakinkan diri sendiri lebih dari lawannya. Shenxiao menatap pedang itu dengan mata kosong, namun dalam kedalaman irisnya, sebuah cahaya lembut berpendar. Mata penilai jiwa telah aktif. Dalam sekejap, semua rahasia dan motif Zhao Linghuan terungkap di pikirannya sendiri. Tan Yuehan muncul di balkon aula, rambut hitam panjangnya bergoyang diterpa angin malam. Senyumannya manis namun penuh tipu daya. Apa kalian semua serius? Membunuhnya di depan para tetua? Lucu sekali, katanya. Suaranya menggema, memancing kegelisahan di antara para murid. Shenxiao berdiri perlahan, tubuhnya tetap lemah, namun aura di sekelilingnya mulai berbeda. Setiap langkah yang diambilnya seolah menandai hitungan waktu, bukan untuk pertarungan, tetapi untuk menilai jiwa yang menghadapinya. Xie Guangzhou maju lebih dekat, pedangnya menyala dengan energi Qi yang ganas. Ia menekankan setiap gerakan untuk menunjukkan superioritas. Namun Shenxiao hanya menunduk, mengamati pola napas dan gerakan lawannya dengan seksama. Sun Miang yang menonton dari sisi lain, aula merasa jantungnya berdebar. Ia melihat sesuatu yang berbeda pada Shenxiao. Ketenangan yang bukan karena takut, melainkan karena mengetahui rahasia yang tidak bisa dilihat orang lain. Serangan pertama datang. Pedang Xie Guangzhou melesat ke arah Shenxiao. Namun dengan gerakan sekilas yang hampir tidak terlihat, Shenxiao hanya memiringkan tubuhnya. Pedang itu menebas udara, meninggalkan garis cahaya Qi yang berkelap-kelip. Zhao Linghuan menahan napas, hatinya mulai goyah. Shenxiao tidak melawan, tidak menangkis, tapi setiap serangan yang dilewatkan menimbulkan rasa bersalah yang tak bisa dijelaskan di hati Zhao. Sun Miangku melangkah maju, ingin menolong, tapi sebuah suara dalam kepalanya berkata, "Ini bukan pertarungan biasa, ini ujian." Ia menahan diri, menyadari bahwa campur tangan bisa merusak sesuatu yang lebih besar. Tan Yuehan menertawakan Xie Guangzhou yang mulai frustrasi. "Apakah pedangmu tidak sengaja menahanmu? Atau memang kau terlalu sombong untuk melihat hal-hal kecil yang lebih penting?" Ejeknya, tapi ada rasa takut yang samar di matanya sendiri. Serangan kedua datang lebih cepat. Qi dari pedang Xie Guangzhou berdesis seperti ular yang siap menyambar. Sekali lagi, Shenxiao tidak menangkis. Tapi aura di sekelilingnya menyerap dan menenangkan energi itu, seolah pedang itu hanya berinteraksi dengan bayangan dirinya sendiri. Zhao Linghuan mulai merasa ada sesuatu yang salah. Tubuhnya gemetar, pedang yang dipegangnya terasa berat. Di matanya, Shenxiao seperti bisa membaca setiap keraguan, setiap niat tersembunyi yang ingin ia sembunyikan dari dunia. Shenxiao menatap Xie Guangzhou sekali lagi. Kini dengan senyum tipis yang membuat senior itu terguncang. "Setiap seranganmu mengajarkan lebih banyak tentangmu daripada tentangku," ucap Shenxiao, suaranya lembut tapi menusuk kesadaran orang yang mendengarnya. Xie Guangzhou menahan amarahnya. Namun di dalam hati ia mulai meragukan motifnya sendiri. Mengapa ia begitu ingin membunuh seseorang yang tampak lemah? Kenapa hatinya terasa panas dan bersalah? Sementara itu, Sun Miangku menyadari bahwa Shenxiao bukan hanya murid biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam di matanya, sesuatu yang menilai, mengukur, dan menguji. Tan Yuehan mulai panik. Ia sadar bahwa rencananya untuk menjebak Shenxiao mungkin akan berbalik pada dirinya sendiri.
Aura Sheng Xiao memunculkan perasaan takut yang halus namun nyata dalam dirinya. Sheng Xiao perlahan melangkah ke tengah aula, setiap gerakan lambat namun penuh wibawa. Para murid lain menahan napas, menyadari bahwa ini bukan pertarungan biasa, ini adalah ujian. Xie Guangzhou menurunkan pedangnya sedikit, wajahnya berubah pucat. Ia mulai melihat bayangan dari semua niatnya sendiri dan rasa iri serta kesombongan yang selama ini ia sembunyikan kini terbuka di matanya sendiri. Sheng Xiao tersenyum tipis, menatap Zhao Linghuan dan Xie Guangzhou. Kalian mencoba membunuhku, tapi sebenarnya yang sedang aku uji adalah kalian sendiri, kata Sheng Xiao, suaranya seperti gema di aula hampa, meninggalkan rasa takut dan kagum yang tak terlukiskan. Suasana di aula menjadi hening. Semua murid menatap Sheng Xiao, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar pertarungan. Mereka menyaksikan murid yang tampak lemah, tapi sebenarnya menguasai ujian atas jiwa mereka sendiri. Dan malam itu, Yuan Shengxiao kembali duduk di tepi danau, wajahnya damai. Setiap luka, setiap percobaan pembunuhan hanyalah langkah pertama dalam ujian panjang bagi mereka yang berani menatapnya. Malam itu, langit sekte Awan Seribu dipenuhi kabut tipis. Yuan Shengxiao berdiri di tepi jurang latihan, wajahnya tenang, meski tahu ada mata-mata yang mengintai dari bayang-bayang pepohonan. Ia telah merasakan getaran niat tersembunyi di sekitar sekte. Setiap jiwa yang mencoba menjatuhkannya kini tercatat di memorinya. Zhao Linghuan muncul dari balik pepohonan. Langkahnya hati-hati. Pedang di tangan kanannya gemetar sedikit, bukan karena dingin, tapi karena rasa bersalah yang membebani hatinya sendiri. Ia ingin menyerang, namun sesuatu menahannya. Aura Sheng Xiao yang seolah bisa menembus lapisan batinnya. Sheng Xiao, aku harus tahu apakah aku masih bisa dipercaya olehmu, gumam Zhao. Meski suara itu hampir tenggelam oleh angin malam. Sheng Xiao tidak menoleh. Ia sudah tahu semua yang ada dalam hati Zhao, termasuk konflik antara kesetiaan dan ambisi. Dari atas tebing, Xie Guangzhou memperhatikan mereka. Rencananya untuk menyerang malam ini gagal, namun ia tidak mau mengakui kekalahan. Jika aku gagal sekali lagi, aku akan dianggap lemah, dan Sheng Xiao akan semakin berani. Pikirnya, mata menyala dengan dendam. Tan Yuehan muncul di samping Xie, wajahnya dihiasi senyum manis. Namun kali ini senyumnya tidak tulus. Ia ingin melihat Zhao menyerang, berharap kekacauan itu akan memecah konsentrasi Sheng Xiao. Sheng Xiao akhirnya memutar tubuhnya, menatap ke arah Zhao. Setiap niatmu untuk melukai akan menjadi cermin bagi dirimu sendiri. Lihatlah dalam dirimu sebelum menyerang, ucapnya lembut. Namun setiap kata itu menimbulkan gemetar kecil di hati Zhao. Zhao menelan ludah. Pedangnya diangkat, tapi tangan kanannya bergetar hebat. Energi Qi yang biasanya mudah ia kendalikan kini terasa berat, seolah seluruh niat buruknya sendiri menekan tubuhnya. Xie Guangzhou menggeram. Ia merasa seolah pedangnya menabrak udara tebal yang tidak bisa ditembus. Semua rencana, semua strategi tampak sia-sia di hadapan Sheng Xiao. Apa ini? Kekuatan atau tipu daya? Batinnya bertanya sendiri. Sun Mianko Xie muncul dari sisi jurang. Langkahnya ringan. Ia membawa sebuah gulungan kitab tua, hadiah dari guru sekte lain. Matanya bersinar melihat Sheng Xiao. Ia tahu bahwa Sheng Xiao sedang menguji Zhao, bukan hanya melindungi dirinya sendiri. Zhao akhirnya menyerang. Pedangnya menyambar cepat ke arah Sheng Xiao, namun aura yang melingkupi Sheng Xiao seperti tirai tipis yang menyaring serangan itu. Zhao terhenti di tengah gerakan, kebingungan, merasakan energi pedang yang diputar kembali ke dalam dirinya sendiri. Sheng Xiao mencondongkan badan sedikit, tidak menangkis, tidak menyerang. Ia hanya menatap Zhao, seakan membaca setiap pikiran, setiap keraguan, setiap ambisi yang tersembunyi dalam jiwa sahabatnya itu. Tan Yuehan mulai panik. Ia melihat Zhao terhenti, pedangnya nyaris menebas udara sendiri. Apa yang terjadi padanya? Sheng Xiao, apa yang kau lakukan padanya? Batinnya teriak, namun suaranya tidak terdengar kecuali oleh telinga batinnya sendiri. Xie Guangzhou memutuskan untuk turun tangan, menyerang dari sisi lain. Qi pedangnya berputar liar, memotong kabut malam seperti ular yang mengamuk. Namun setiap serangan menabrak sesuatu yang tak terlihat, terpental kembali dengan arah yang aneh, membuat Xie kehilangan keseimbangan. Sun Mianko Ji menatap dari jauh. Ia mulai menyadari satu hal,
Sheng Xiao bukan sekadar bertahan. Ia sedang mengubah serangan menjadi pelajaran. Setiap musuh yang mencoba mencelakai justru dipaksa melihat kelemahan batinnya sendiri. Zhao akhirnya menundukkan pedangnya, napasnya terengah. Ia merasakan rasa bersalah yang menyesakkan dan perlahan menyadari bahwa ia baru saja diuji oleh Sheng Xiao. Bukan karena Sheng Xiao takut, tapi karena ia ingin mengungkap kebenaran di hati Zhao. Xie Guangzhou menatap Sheng Xiao dengan mata terbelalak. Ia merasa pedang dan tubuhnya bukan lagi alat untuk menyerang, tapi cermin bagi sifat aslinya. Amarahnya, iri hati, kesombongan, semua terpapar di hadapan Sheng Xiao tanpa bisa disembunyikan. Tan Yuehan menunduk, merasa bahwa permainannya gagal. Ia baru menyadari bahwa Sheng Xiao tidak hanya menguji musuh-musuhnya, tapi juga mereka yang mencoba memanfaatkan situasi untuk keuntungan sendiri. Sheng Xiao menggerakkan tangan sedikit dan kabut malam seakan menunduk mengikuti gerakannya. Setiap orang di sekitar mulai merasakan tekanan batin yang halus namun nyata, seakan semua rahasia mereka terbuka. Sun Mianku berjalan mendekat perlahan, matanya penuh kekaguman. "Aku mengerti sekarang, ini bukan pertarungan biasa," gumamnya. Sheng Xiao hanya tersenyum tipis, menatapnya sekilas. Zhao Linghuan duduk di tepi jurang, pedangnya terkulai. Ia baru menyadari bahwa kesetiaan dan ambisinya diuji secara bersamaan, dan ia takut bahwa ia gagal dalam ujian ini. Xie Guangzhou menahan diri untuk tidak lari, tapi dalam hati ia tahu, musuh yang dihadapinya bukan sekadar seorang murid lemah. Ia sedang diuji, dihadapkan pada cerminan jiwa sendiri. Malam itu berakhir dengan hening. Sheng Xiao kembali duduk di tepi jurang, wajahnya damai. Para murid lain menatap dari kejauhan, sadar bahwa mereka baru saja menyaksikan murid yang tampak lemah, namun sejatinya menguasai ujian jiwa mereka semua. Dan di dalam kegelapan, Sheng Xiao tersenyum tipis, memikirkan ujiannya berikutnya. Sementara para pengkhianat dan ambisius merasakan ketakutan yang halus tapi menghentak, ini baru permulaan. Hari pertama turnamen sekte dimulai dengan sorak-sorai murid dan tetua yang menonton. Yuan Shenxiao melangkah ke arena dengan tenang, wajahnya seperti batu, namun matanya mengamati setiap gerakan peserta lain dengan teliti. Ia tahu setiap niat tersembunyi yang muncul di hati lawan bisa menjadi ujian berikutnya. Xie Guangzhou berdiri di sisi arena, menatap Sheng Xiao dengan dendam yang membara. "Kali ini aku tidak akan gagal. Aku akan menunjukkan siapa yang benar-benar lemah di antara kita," batinnya. Namun, pedangnya terasa aneh di tangannya, seolah ada sesuatu yang menahan energi ki-nya sendiri. Zhao Linghuan berada di barisan lain, masih merasa bersalah atas kegagalannya sebelumnya. Pedang di tangannya terasa berat, tapi ia tahu ia harus tampil jika tidak ingin dicurigai oleh para tetua. Sheng Xiao menatapnya sekilas, hanya untuk menegaskan satu hal. Semua yang datang ke arena ini sedang diuji. Sun Mianku coach menatap dari tribun. Ia membawa gulungan kitab tua yang diterimanya dari guru sekte lain. "Sheng Xiao, apa yang kau lakukan? Setiap lawan yang kau hadapi seolah diuji, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya," gumamnya, kagum dan penasaran. Para peserta mulai bertarung, tetapi seiring pertarungan berjalan, aura Sheng Xiao mulai memancar. Setiap serangan yang diarahkan padanya tidak sekadar mengenai tubuhnya, tapi memantul dalam bentuk cerminan bagi musuh, menampilkan niat asli mereka sendiri. Xie Guangzhou menyerang dengan seluruh tenaga, mencoba melampiaskan dendam. Namun serangannya malah menimbulkan keraguan dalam hati sendiri. Apakah ia menyerang karena ingin menang atau karena iri dan sombong? Aura Sheng Xiao menyorot hal itu, membuat Xie terhenti sejenak di tengah gerakan. Zhao Linghuan mencoba menyerang dengan strategi hati-hati, namun setiap serangan yang ia lancarkan seperti diserap oleh udara. Hatinya mulai kacau, pedang terasa berat, dan ia sadar Sheng Xiao sedang membaca setiap keraguan dan ambisi di dirinya. Di tribun, Tan Yuehan menatap frustrasi. Rencana untuk menjebak Sheng Xiao agar tampil lemah kini gagal total. Setiap orang yang menyerang Sheng Xiao justru dipermalukan oleh ujian jiwa yang ia lakukan tanpa terlihat. Sheng Xiao melangkah di arena, gerakannya lambat, hampir santai. Namun setiap langkah memunculkan tekanan halus yang memaksa lawan memikirkan niat mereka sendiri. Pertarungan mulai berubah, bukan lagi soal kekuatan, tapi tentang siapa yang bisa menahan cermin jiwanya sendiri. Sun Mianku menelan ludah, menyadari bahwa turnamen ini bukan sekadar pertarungan fisik,
Ini adalah ujian. Ujian untuk mengetahui siapa yang murni, siapa yang busuk, gumamnya. Xie Guangzhou menyerang lagi, kali ini dengan serangan gabungan yang memerlukan koordinasi sempurna. Tapi aura Sheng Xiao menundukkan setiap niat jahat dalam gerakan itu, dan Xie mulai merasakan rasa bersalah yang menekan dadanya sendiri. Zhao Linghuan terhenti di tengah serangan, pedangnya menekuk aneh. Ia menatap Sheng Xiao dan bertanya dalam hati, "Mengapa aku merasa kalah tanpa sebab jelas?" Ia mulai memahami bahwa ini bukan pertarungan fisik biasa. Sheng Xiao mencondongkan kepala, menatap para tetua yang menonton. Mereka terkejut melihat setiap lawan tampak bingung, seolah Sheng Xiao memanipulasi medan pertarungan dengan kekuatan yang mereka sendiri tidak mengerti. Tan Yuehan mencoba mengintervensi, tapi aura Sheng Xiao menahan niat liciknya. Ia tersadar bahwa semua usaha manipulasi terhadap Sheng Xiao kini berbalik pada dirinya sendiri. Sun Miangkush berjalan perlahan menuju arena, membawa kitab kuno. Sheng Xiao menatapnya sebentar, lalu menggerakkan tangan sedikit. Kitab itu seolah terserap oleh aura, namun tidak rusak. Sebaliknya, energi kitab menambah intensitas ujian bagi para peserta yang menyerangnya. Xie Guangzhou menatap pedangnya, napasnya tersengal. Ia merasa pedangnya bukan lagi alat menyerang, tapi cermin dari sifat iri dan dendamnya sendiri. Zhao Linghuan menunduk, pedangnya jatuh pelan. Ia menyadari bahwa setiap niat buruknya kini terpapar di arena, dan satu-satunya cara selamat adalah mengakui kelemahan hatinya. Sheng Xiao menatap ke langit, lalu menurunkan aura secara perlahan. Setiap peserta kini merasakan efek ujian, perasaan bersalah, dan pengakuan diri. Arena menjadi hening, seolah semua murid sedang menatap cerminan diri mereka sendiri. Tan Yuehan mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Ia sadar bahwa rencana besarnya untuk menjebak Sheng Xiao telah gagal total, dan kini justru ia menjadi subjek ujian yang tidak ia pahami. Sheng Xiao tersenyum tipis, duduk di tengah arena dengan tenang. Ia tahu malam ini hanya permulaan. Setiap niat tersembunyi, setiap ambisi, dan setiap dendam di Sekte Awan Seribu telah mulai terbuka di hadapannya. Dan malam itu, Sheng Xiao menyiapkan ujian yang lebih sulit untuk keesokan harinya, saat turnamen benar-benar dimulai. Fajar menyingsing di Sekte Awan Seribu, kabut tipis masih menyelimuti puncak menara. Yuan Sheng Xiao duduk di taman latihan, wajahnya tenang seperti tidak pernah tersentuh kegaduhan turnamen malam sebelumnya. Ia menatap para murid yang mulai berkumpul, memperhatikan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya pura-pura setia. Sun Miangke berdiri di sisi lain taman, membawa gulungan kitab tua yang ia simpan rapat. Matanya berbinar mengetahui bahwa Sheng Xiao adalah satu-satunya yang tidak memandang dunia dengan ambisi dan iri. Ia merasa terpanggil, ingin mengetahui lebih dalam rahasia murid misterius itu. Zhao Linghuan datang perlahan, langkahnya ragu, wajahnya pucat, dan pedang di tangannya terasa aneh. Ia baru menyadari bahwa semua niat buruknya yang tersembunyi malam sebelumnya telah terekam dalam aura Sheng Xiao. Ia merasa dihukum oleh sesuatu yang tak terlihat. Di sisi lain, Tan Yuehan merancang strategi baru. Kalau aku tidak bisa menjebaknya di arena, aku akan menggunakan Zhao, gumamnya. Namun, hatinya bergetar saat sadar bahwa Sheng Xiao bisa menilai setiap rencana licik yang ia pikirkan. Xie Guangzhou muncul, wajahnya penuh dendam. Ia ingin menyerang Sheng Xiao saat semua perhatian teralihkan, tapi sesuatu menahan langkahnya. Perasaan bersalah yang halus, rasa takut yang tak dapat dijelaskan. Aura Sheng Xiao sudah menembus jiwa setiap murid yang berambisi. Sheng Xiao berdiri perlahan, langkahnya ringan namun penuh wibawa. Ia menatap Sun Miangke sekejap, lalu menggerakkan tangan. Udara di sekitar mereka bergetar halus, membuat para murid yang menyaksikan menelan ludah. Zhao Linghuan mencoba berbicara, namun kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Ia merasa pedangnya bukan lagi alat pertarungan, melainkan cermin bagi hatinya sendiri. Ia menunduk menyadari kesalahannya. Tan Yuehan mendekat, tersenyum manis. Sheng Xiao, kau benar-benar ingin melihat semua orang seperti ini, bukan? Tanyanya. Namun di matanya ada rasa takut samar, karena ia tahu niatnya sudah terbaca. Sun Miangke maju perlahan, membuka gulungan kitabnya. Sheng Xiao menatap sebentar, lalu tersenyum tipis. Kitab itu tetap utuh, namun aura Sheng Xiao menyelimuti gulungan.
mengubah energi di sekitarnya menjadi ujian kecil bagi murid lain yang menatapnya dengan iri. Xie Guangzhou menggertakkan gigi, ingin menyerang, tapi gerakannya terhenti. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena fisik, tapi karena tekanan batin yang tiba-tiba muncul dari aura Sheng Xiao. Ia mulai mempertanyakan niatnya sendiri. Zhao Lingguan menatap Sheng Xiao, air mata samar muncul di mata. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada ambisi, terlalu takut untuk melihat kebenaran di hatinya sendiri. Sheng Xiao bukan hanya murid lemah yang diuji, tapi ujian itu sendiri. Tan Yuehan mencoba memutar strategi lagi, tapi aura Sheng Xiao membuat niat liciknya terpancar jelas, seolah dunia mengetahui semuanya. Ia terdiam, untuk pertama kalinya merasa tak berdaya. Sun Miangke berjalan mendekat ke Sheng Xiao. Rasa kagum menguasai hatinya. Ia tahu bahwa hanya ia yang bisa memahami ketenangan dan tujuan Sheng Xiao. Murid lain mungkin hanya bisa takut atau kagum dari jauh. Sheng Xiao mencondongkan tubuh sedikit, matanya memancarkan cahaya lembut. Setiap orang yang datang ke sini menunjukkan diri mereka sendiri malam ini. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari niatnya sendiri. Ucapnya tenang, seperti air yang mengalir namun menusuk ke dasar hati. Xie Guangzhou merasa pedangnya hampir lepas dari tangan. Ia sadar bahwa kekuatannya sendiri tidak cukup dan hanya niat tulus yang dapat menembus ujian Sheng Xiao. Zhao Lingguan akhirnya menunduk, pedangnya jatuh perlahan. Ia menyadari bahwa kesetiaan yang tulus tidak dapat dipaksakan dan setiap niat buruk akan selalu tercermin. Tan Yuehan mundur beberapa langkah, wajahnya pucat dan bibirnya bergetar. Ia menyadari bahwa muslihatnya gagal dan bahwa ia sekarang adalah salah satu subjek ujian yang sebenarnya. Sun Miangke menatap Sheng Xiao dengan mata bersinar. Ia menyadari bahwa ia satu-satunya yang murni dan tulus dalam hati, tidak tercemar ambisi atau dendam. Ia tersenyum kecil, merasa aman di sisi murid misterius itu. Sheng Xiao duduk kembali di tepi kolam, wajahnya damai. Aura ujian malam itu masih terasa, menembus hati setiap murid. Ia tahu bahwa sebagian besar masih harus diuji lebih jauh, dan malam berikutnya akan membawa tantangan yang lebih sulit, lebih mematikan bagi mereka yang mencoba menghancurkannya. Dan dari kejauhan, bayangan gelap menyaksikan semua itu tertawa pelan. Ada pihak-pihak lain yang diam-diam ingin melihat siapa yang akan jatuh di bawah ujian Sheng Xiao berikutnya. Malam menutupi sekte awan seribu dengan kelamnya. Yuan Sheng Xiao duduk di aula sunyi, tubuhnya tampak rapuh namun aura yang mengelilinginya membuat setiap langkah lawan terasa tertahan. Ia tahu Xie Guangzhou merencanakan serangan diam-diam malam ini, dan itu hanyalah bagian dari ujian yang ia siapkan. Xie Guangzhou menyelinap melalui koridor bayangan, pedangnya berkilat di bawah cahaya bulan. Aku akan membunuhnya sekarang, tidak ada yang bisa menghentikanku, batinnya. Namun, setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah energi Sheng Xiao telah menyentuh hatinya dari jauh. Zhao Linghuan mengikuti dari belakang, ragu. Pedangnya terasa dingin di tangan, dan ia mulai merasa ketakutan bukan pada Sheng Xiao, tapi pada bayangan niat sendiri yang terbuka. Ia menyadari bahwa kesalahan dan ambisinya tidak bisa lagi disembunyikan. Tan Yuehan berada di menara atas, menatap Xie dan Zhao dengan senyum manis yang memudar menjadi panik. Ia ingin melihat Sheng Xiao jatuh, tapi aura yang memancar dari murid itu membuatnya tak nyaman. Segala tipu daya dan rencana licik yang dipikirkannya terasa berat, seolah menempel di tubuhnya sendiri. Sheng Xiao berdiri di tengah aula. Matanya memancarkan cahaya lembut namun menusuk. Ia tidak bergerak, hanya menunggu. Setiap niat tersembunyi di sekitar aula sudah terpindai. Setiap langkah Xie dan Zhao terpantau oleh mata penilai jiwa. Xie Guangzhou melancarkan serangan pertama, pedang berputar memotong udara, namun Sheng Xiao hanya menunduk sedikit. Pedang itu menabrak dinding, tak terlihat dan terpental kembali. Xie terpana, merasa tubuhnya seakan ditahan oleh energi yang tak tampak. Zhao Lingguan terengah, pedangnya nyaris lepas dari tangan. Ia mulai sadar bahwa ini bukan pertarungan fisik semata. Setiap gerakan menimbulkan bayangan niatnya sendiri, dan ia merasa malu pada dirinya sendiri. Sheng Xiao menggerakkan tangan, udara di aula bergetar lembut. Setiap gerakan Xie dan Zhao kini dipantulkan, bukan ke tubuh mereka, tapi ke hati mereka.
Dendam, iri, dan kesombongan muncul sebagai rasa sakit halus yang hanya bisa dirasakan dalam batin. Tan Yuehan terkejut. Ia mencoba menarik Zhao atau Xie, tapi aura Sheng Xiao menembus jarak, memaksa setiap orang melihat kebenaran dalam diri sendiri. Ia merasa terperangkap dalam ujian yang bahkan tidak bisa ia hindari. Sun Miangku yang mengikuti dari jauh menahan napas. Ia melihat Sheng Xiao memimpin pertarungan tanpa mengangkat senjata. Ia memahami bahwa murid itu sedang menguji niat dan hati setiap lawan. Xie Guangzhou berputar, menyerang lagi, namun serangannya kini dipenuhi kebingungan dan rasa bersalah. Pedang terasa berat, bahkan energi Qi-nya sulit mengalir. Ia sadar bahwa Sheng Xiao mengubah pertarungan menjadi ujian psikologis. Zhao Linghuan menunduk, pedangnya hampir jatuh. Ia tidak mampu menyerang dengan niat murni dan rasa bersalahnya semakin besar. Ia mulai memahami bahwa hanya kejujuran hati yang bisa melewati ujian Sheng Xiao. Sheng Xiao mencondongkan tubuh, menatap Xie dengan mata lembut tapi menusuk. Setiap serangan yang kau lancarkan bukan padaku, tapi pada dirimu sendiri. Lihatlah dirimu sebelum kau menyerang lagi, ucapnya. Xie terhenti di tengah ayunan pedang, napasnya tersengal. Ia merasakan setiap dendam dan kesombongan yang selama ini ia sembunyikan muncul ke permukaan. Aura Sheng Xiao membuatnya tidak bisa menipu dirinya sendiri. Tan Yuehan mundur perlahan, wajahnya pucat. Ia baru menyadari bahwa ia kini menjadi salah satu subjek ujian Sheng Xiao, bukan hanya sebagai pengamat atau pengatur rencana licik. Sun Miangku melangkah lebih dekat, hatinya berdebar. Ia melihat sesuatu yang berbeda dalam tatapan Sheng Xiao, bukan kemarahan, tapi penilaian dan ketenangan mutlak. Ia tahu bahwa ia satu-satunya yang dapat memahami murid itu secara murni. Xie Guangzhou jatuh berlutut, pedangnya lepas dari tangan. Hatinya hancur oleh cerminan diri sendiri. Rasa dendam dan iri terbongkar begitu saja. Ia menyadari bahwa tidak ada kemenangan di sini jika ia tidak bisa menaklukkan batinnya sendiri. Zhao Linghuan menunduk di sisi lain aula. Air mata samar jatuh. Ia merasa bersalah namun juga lega, karena akhirnya ia menghadapi kebenaran tentang dirinya sendiri. Sheng Xiao duduk kembali di tengah aula, aura ujian malam itu masih memancar. Para murid lain menatap dari jauh, kagum sekaligus takut. Mereka sadar bahwa murid yang tampak lemah ini ternyata menguasai permainan pikiran, dan setiap serangan yang diarahkan padanya hanyalah langkah menuju pengungkapan diri sendiri. Dan malam itu, Xie Guangzhou dan Tan Yuehan menatap Sheng Xiao dari jauh, menyadari bahwa musuh sejati mereka bukanlah pedang atau kekuatan fisik, melainkan murid yang bisa membaca hati mereka, menguji niat, dan membalikkan dunia mereka hanya dengan ketenangan dan senyumnya. Pagi di Sekte Awan Seribu diselimuti kabut tebal, menambah kesan misterius pada aula utama. Yuan Sheng Xiao berdiri di tengah, matanya memindai setiap murid yang hadir. Ia tahu Tan Yuehan sedang menyiapkan jebakan baru dan Xie Guangzhou masih mencoba memulihkan harga diri yang hancur. Tan Yuehan muncul dari balkon aula. Wajahnya cantik tapi matanya dingin. Kali ini aku akan memastikan dia jatuh dan semua orang melihatku sebagai pahlawan, batinnya. Namun, aura Sheng Xiao sudah menyelimuti aula, membuat setiap rencananya terasa terbaca sebelum sempat dieksekusi. Zhao Linghuan menatap Sheng Xiao, masih merasa bersalah dari malam sebelumnya. Ia tahu sekarang bahwa setiap gerakan, setiap niat tersembunyi akan terbaca oleh murid itu. Ia menurunkan pedangnya, mencoba menenangkan diri sebelum ujian berikutnya dimulai. Sheng Xiao mencondongkan badan sedikit, suara lembutnya terdengar di seluruh aula. Hari ini kita akan menguji bukan hanya kekuatan, tapi kesetiaan dan niat hati. Siapa yang benar-benar tulus akan bertahan. Siapa yang tersembunyi niatnya akan terungkap. Xie Guangzhou menggertakkan gigi. Ia merasa setiap kata itu ditujukan padanya, mengupas semua dendam dan kesombongan yang selama ini ia sembunyikan. Pedangnya terasa berat, seolah menolak gerakan dari tangannya sendiri. Tan Yuehan menurunkan matanya sedikit, hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa Sheng Xiao tidak melawan dengan kekuatan, melainkan dengan metode yang jauh lebih berbahaya, ujian batin. Sun Miankuo berdiri di sisi aula, matanya bersinar. Ia tahu ia satu-satunya yang tidak tercemar oleh ambisi atau dendam. Sheng Xiao menatapnya sekilas, tersenyum tipis, seakan mengakui ketulusan hatinya. Para murid mulai bergerak, mencoba menyerang Sheng Xiao secara diam-diam. Namun setiap langkah mereka terasa terpantul kembali ke hati mereka sendiri.
Ambisi tersembunyi, rasa takut, bahkan niat jahat muncul dalam bentuk sensasi yang menekan jiwa. Xie Guangzhou menyerang dari sisi aula. Ki pedangnya berputar liar, namun aura Sheng Xiao menundukkan setiap serangan itu. Ia merasakan setiap niat jahatnya terpancar dan perlahan mulai gemetar di tempatnya. Zhao Linghuan mencoba menolong Xie, tapi Sheng Xiao menatapnya sekejap. Tidak perlu menolong yang ingin menghancurkan dirinya sendiri, ucapnya lembut. Zhao menunduk, menyadari bahwa setiap niat tulus tidak bisa dipaksakan pada orang lain. Tan Yuehan mencoba memasang jebakan energi di lantai aula, berharap Sheng Xiao terperangkap. Namun aura Sheng Xiao menyerap jebakan itu, membalikan energi dan menampakkan niat tersembunyi Tan Yuehan di depan semua murid. Sun Miangke melihat Xie dan Tan bergetar, sadar bahwa mereka tidak mampu menahan ujian batin Sheng Xiao. Ia merasa aman, tapi tetap waspada. Mengetahui ujian bisa lebih berbahaya lagi setiap saat. Sheng Xiao melangkah perlahan, setiap langkahnya menimbulkan gelombang aura halus yang menembus pikiran semua murid. Mereka mulai melihat bayangan diri sendiri, kebohongan yang mereka sembunyikan, dan rasa takut yang selama ini disembunyikan dari dunia. Xie Guangzhou terhenti di tengah gerakan menyerang, pedangnya terasa berat. Ia menyadari bahwa kekuatan fisiknya tidak berguna jika niat hati tidak murni. Zhao Linghuan menunduk, pedangnya jatuh pelan. Ia merasakan kelegaan sekaligus rasa bersalah. Kejujuran hati terasa seperti satu-satunya cara bertahan dalam ujian Sheng Xiao. Tan Yuehan mundur, wajahnya pucat. Ia menyadari bahwa setiap niat licik yang ia pikirkan kini terbuka oleh aura Sheng Xiao. Ia merasa terperangkap dalam ujian yang tidak bisa ia manipulasi. Sun Mianke mendekat, matanya bersinar kagum. Ia tahu hanya ketulusan yang membuatnya tetap aman di sisi Sheng Xiao. Murid lain mungkin masih terperangkap dalam bayangan niat mereka sendiri. Sheng Xiao duduk di tengah aula, wajahnya damai. Setiap murid merasakan tekanan halus dari aura ujian. Ia tahu sebagian besar murid masih harus diuji lebih jauh dan malam berikutnya akan membawa ujian yang lebih ekstrim dan mematikan bagi mereka yang mencoba menghancurkannya. Di balik bayangan, Xie Guangzhou dan Tan Yuehan menatap Sheng Xiao dengan perasaan campur aduk antara kagum, takut, dan marah. Mereka baru menyadari bahwa musuh yang mereka hadapi bukanlah murid lemah, tapi penguji yang mengetahui setiap lapisan jiwa mereka. Dan malam itu, Sheng Xiao tersenyum tipis, mengetahui bahwa ujian hari ini hanyalah permulaan dari permainan panjang yang ia rancang untuk mengungkap niat tersembunyi setiap murid Sekte Awan Seribu. Malam tiba di Sekte Awan Seribu dengan ketenangan yang menipu. Yuan Shenxiao berdiri di tengah aula latihan, matanya memancarkan cahaya samar. Ia sudah menyiapkan ujiannya yang paling ekstrim. Alam ilusi pertama, sebuah dunia maya batin yang akan memaksa murid menghadapi sifat asli mereka. Zhao Linghuan berdiri di barisan murid, napasnya tertahan. Ia mendengar bisikan lembut Sheng Xiao, seolah mengalir langsung ke pikirannya. Siapkan diri, jangan menipu hati sendiri. Dengan sekejap, aula di sekitarnya mulai memudar, digantikan oleh hutan kabut tebal yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Xie Guangzhou menggeram, pedangnya siap, namun langkahnya terasa berat, udara di sekelilingnya berubah menjadi gelap dan berdesir aneh. Ia menyadari ini bukan dunia nyata, ini adalah ujian batin yang diciptakan Sheng Xiao. Tan Yuehan mencoba melangkah maju, tapi tanah di bawah kakinya berubah menjadi pasir tipis yang seakan menelan setiap langkah. Ia merasa tubuhnya terperangkap dalam kekosongan, ketakutan halus merayap ke dalam hatinya. Sun Miangke berdiri dekat Zhao, matanya bersinar. Ia menyadari bahwa hanya ketulusan yang akan melindungi mereka dari jebakan alam ilusi ini. Hatinya tetap tenang, berbeda dari murid lain yang mulai kehilangan pegangan. Sheng Xiao muncul di tengah hutan kabut, wajahnya damai. Setiap langkah kalian di sini akan menunjukkan siapa kalian sebenarnya, ucapnya. Suaranya bergema, namun tak seorang pun tahu dari mana ia muncul. Zhao melangkah hati-hati, pedangnya diangkat setengah. Kabut di sekitarnya mulai membentuk bayangan-bayangan dari masa lalunya, kegagalan, rasa bersalah, dan ambisi tersembunyi. Ia merasakan pedangnya terasa ringan, tapi hatinya tertindas oleh cermin batin yang muncul. Xie Guangzhou melihat bayangan yang sama, namun lebih ganas. Setiap dendam dan iri hati yang ia sembunyikan muncul sebagai monster bayangan yang menatapnya dengan mata merah menyala. Ia menyerang,
tapi serangan itu seakan memantul kembali dan menyakiti dirinya sendiri. Tan Yuehan menangis pelan, wajahnya pucat. Ia mencoba menggunakan sihir sekte untuk melarikan diri, tapi alam ilusi Sheng Xiao menyesuaikan setiap energi yang masuk, menjadikannya jebakan baru. Ia merasa terjebak dalam penilaian mutlak atas niat dan ambisinya. Sun Miangku menatap Sheng Xiao dari kejauhan. Ia tahu hanya ketulusan hatinya yang menjaga tubuhnya tetap ringan dan langkahnya tetap stabil. Setiap murid lain mulai goyah, sebagian bahkan menunduk dan menyerah pada rasa takut. Sheng Xiao melangkah di antara bayangan kabut, setiap gerakannya memancarkan aura halus yang menembus hati setiap murid. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari diri sendiri, alam ilusi akan menunjukkan kebenaran. Ucapnya lembut. Xie Guangzhou jatuh berlutut. Monster bayangan di hadapannya menghilang seketika setelah ia mengakui sifat aslinya, dendam dan kesombongan. Ia tersadar bahwa kemenangan dalam ujian ini bukan soal kekuatan fisik. Zhao Linghuan menunduk, pedangnya jatuh. Ia melihat bayangan rasa takut dan kesalahannya memudar saat ia menghadapi diri sendiri dengan jujur. Hati yang tulus kini menjadi pelindungnya. Tan Yuehan terdiam, tubuhnya gemetar. Ia belum bisa mengakui niatnya yang licik dan ambisi tersembunyi. Alam ilusi terus menekan, menciptakan rasa sakit halus yang menembus jiwanya. Sun Miangku melangkah lebih dekat ke Sheng Xiao. Ia tersenyum tipis, mengetahui bahwa ketulusan hati membuatnya aman, sementara murid lain masih terperangkap dalam ilusi yang memaksa mereka menghadapi sifat tersembunyi. Sheng Xiao duduk di tengah hutan kabut, matanya menatap semua murid yang tersisa. Ia tahu sebagian besar masih harus diuji lebih jauh, dan alam ilusi ini hanyalah awal dari ujian psikologis yang lebih dalam. Xie Guangzhou dan Zhao merasakan lega, namun juga takut. Mereka mulai menyadari bahwa kekuatan Sheng Xiao bukan hanya pada pertarungan fisik, tapi kemampuan membaca jiwa dan mengekstrak niat tersembunyi. Tan Yuehan terdiam, wajahnya pucat. Ia sadar bahwa jika ia tidak mengubah cara berpikirnya, alam ilusi berikutnya akan menghancurkannya. Malam itu, Yuan Shengxiao tersenyum tipis, menatap murid-muridnya. Alam ilusi pertama telah berhasil. Ia mengungkap sifat asli setiap murid dan memisahkan mereka yang tulus dari mereka yang tersembunyi niat licik. Malam berikutnya, kabut pekat menutupi sekte awan seribu. Yuan Shengxiao berdiri di aula terbuka, matanya menatap para murid yang masih tersisa setelah ujian alam ilusi pertama. Ia sudah menyiapkan alam ilusi kedua yang jauh lebih ekstrim dan memaksa murid menghadapi ketakutan terdalam mereka. Xie Guangzhou masih terguncang oleh ujian sebelumnya. Pedangnya terasa berat, langkahnya goyah, tapi dendamnya terhadap Sheng Xiao dan tekad untuk membuktikan dirinya mendorongnya maju. "Aku tidak akan kalah lagi," gumamnya. Tan Yuehan tersenyum tipis, wajahnya lebih dingin dari biasanya. Ia merencanakan strategi yang lebih licik. Jika ia tidak bisa menyerang langsung, ia akan memanipulasi murid lain agar gagal dalam ujian. Namun, aura Sheng Xiao sudah menembus niatnya. Zhao Linghuan menunduk, pedangnya di tangan terasa ringan dibandingkan beban batinnya. Ia tahu, kali ini ia harus menghadapi ketakutan terdalamnya sendiri, bukan hanya dendam atau ambisi. Sheng Xiao melangkah ke tengah arena, memutar tangan sedikit. Kabut pekat berubah menjadi labirin gelap yang berputar, dindingnya berkilau seperti cermin. Setiap murid kini berdiri di jalan mereka sendiri, dipaksa menghadapi ilusi yang dibuat khusus untuk mereka. Xie Guangzhou melangkah ke labirin. Setiap langkah menimbulkan bayangan dendamnya sendiri, berbisik kata-kata menghina yang menekan hati. Ia menyerang bayangan itu dengan pedangnya, tapi serangan itu hanya menghancurkan pantulan dirinya sendiri. Tan Yuehan tersenyum sinis dari sisi lain labirin. Ia melihat Zhao terjebak dalam bayangan masa lalunya dan berencana memanfaatkan kesempatan itu. Namun aura Sheng Xiao membuat setiap niat liciknya terbaca, bahkan sebelum ia bergerak. Zhao merasakan bayangan kegagalan dan rasa bersalah menekannya. Pedangnya hampir lepas dari tangan, tapi ia menahan diri dan mulai menerima bayangan itu sebagai bagian dari dirinya. Perlahan, bayangan itu memudar. Sun Miangku melangkah di sisi Zhao, matanya bersinar. Ia tidak tersentuh oleh ilusi, karena ketulusan hatinya membuatnya tetap stabil. Setiap langkahnya menjadi panduan bagi murid lain yang tersisa.
Xie Guangzhou berusaha menyerang bayangan lain, tapi setiap serangan menimbulkan rasa sakit batin yang menusuk. Ia merasakan dendamnya sendiri kembali, lebih ganas daripada sebelumnya. Ia mulai merasakan bahwa kekuatan fisik tidak cukup jika batinnya tidak terkendali. Tan Yuehan memasang jebakan di labirin, berharap bisa mengalahkan Xie dan Zhao. Namun alam ilusi Sheng Xiao menyesuaikan energi itu, menjadikannya jebakan bagi dirinya sendiri. Ia merasakan ketakutan dan kebohongan batinnya terbongkar seketika. Sheng Xiao berdiri di tengah labirin, matanya menatap semua murid. Hanya mereka yang mampu menerima kebenaran batin akan bertahan. Yang lain akan hancur dalam cermin diri sendiri. Ucapnya lembut, namun setiap kata seperti jarum menusuk hati. Xie Guangzhou menjerit saat bayangan dendamnya menyerang balik. Pedangnya nyaris melukai dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa kemenangan hanyalah mungkin jika ia bisa menerima sifat asli dalam hatinya. Zhao menunduk, air mata samar jatuh. Ia merasakan ketakutan terdalamnya memudar, dan kekuatan batin baru muncul karena keberanian menghadapi diri sendiri. Tan Yuehan mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Ia belum bisa menghadapi kebohongan dan ambisi tersembunyi dalam hatinya. Alam ilusi kedua mulai menekan lebih keras, mendorongnya menuju kehancuran. Sun Miangke tersenyum tipis, tetap tegak di sisi Zhao. Ia memahami bahwa hanya ketulusan dan keberanian menghadapi diri sendiri yang membuat mereka tetap aman. Sheng Xiao duduk di tengah labirin, matanya menatap semua murid yang tersisa. Ia tahu sebagian besar murid masih harus diuji lebih jauh, dan alam ilusi kedua telah memisahkan mereka yang tulus dari mereka yang tersembunyi niat licik. Dan dari bayangan gelap di luar labirin, Xie Guangzhou dan Tan Yuehan menatap Sheng Xiao dengan perasaan campur aduk, kagum, takut, dan marah. Mereka mulai memahami bahwa musuh sejati bukanlah murid yang tampak lemah, tapi penguji yang bisa membaca hati dan mengekstrak niat tersembunyi mereka tanpa terlihat. Malam itu, Sheng Xiao tersenyum tipis, mengetahui bahwa ujian alam ilusi kedua telah berhasil. Ia menegaskan siapa yang tulus, siapa yang rapuh, dan siapa yang akan menjadi pion dalam ujian berikutnya. Fajar menyingsing di Sekte Awan Seribu, namun ketenangan pagi hanyalah ilusi. Yuan Sheng Xiao berdiri di arena latihan terbuka, memancarkan aura yang memadukan ujian fisik dan batin. Ia telah menyiapkan tantangan baru, ujian kombinasi, memaksa murid menghadapi konflik internal sambil bertarung nyata. Xie Guangzhou menatap Sheng Xiao dengan mata menyala. Pedangnya diangkat, tubuhnya tegang. Ia masih terguncang dari alam ilusi kedua, tapi dendam dan ambisi mendorongnya maju. Kali ini aku akan mengalahkannya, apapun yang terjadi, gumamnya. Tan Yuehan tersenyum dingin dari sisi lain arena. Ia merencanakan strategi yang lebih licik, memprovokasi Xie untuk menyerang Sheng Xiao dan memanfaatkan kaos untuk keuntungannya sendiri. Namun aura Sheng Xiao sudah menembus niatnya. Zhao Linghuan berdiri di tengah arena. Pedangnya terasa ringan, tapi hatinya masih bergetar. Ia tahu ujian kali ini lebih berbahaya. Setiap gerakan fisik juga memantulkan kondisi batin mereka. Sheng Xiao mencondongkan badan, gerakan tangannya halus tapi mematikan. Hari ini, kalian akan belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada tubuh, tapi juga pada hati. Setiap niat tersembunyi akan mempengaruhi hasil pertarungan, ucapnya. Xie Guangzhou melancarkan serangan pertama. Pedangnya memotong udara dengan kecepatan tinggi. Namun aura Sheng Xiao memantulkan setiap serangan, memaksa Xie menghadapi rasa dendam yang menghantui dirinya sendiri. Tan Yuehan tersenyum tipis, mencoba memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Xie dari belakang. Tapi setiap niat licik yang muncul membuat tubuhnya terasa berat, kinya menurun drastis. Ia mulai merasakan tekanan batin yang tak bisa ia kontrol. Zhao Linghuan menghadapi dua musuh sekaligus, namun ia menenangkan diri dan menerima niat tersembunyi mereka sebagai bagian dari ujian. Pedangnya terasa ringan dan langkahnya stabil. Ia mulai merasakan kekuatan batin baru muncul. Sheng Xiao bergerak di tengah, menggabungkan serangan fisik ringan dengan manipulasi batin. Setiap gerakan menimbulkan tekanan halus pada pikiran lawan, keraguan, dendam, rasa takut. Xie mulai tersandung, Tan mulai gemetar, sementara Zhao tetap tegak. Xie Guangzhou berusaha menyerang lagi, tapi setiap serangan kini menimbulkan rasa sakit batin yang menusuk.
Ia melihat bayangan dirinya sendiri di setiap gerakan, dendam, dan kesombongan yang tak bisa ia sembunyikan. Tan Yuehan mencoba mundur, tapi aura Sheng Xiao menahan langkahnya. Ia merasakan setiap rencana licik terungkap, seolah dunia mengetahui niat tersembunyinya. Panik mulai muncul dalam dirinya. Zhao menunduk sejenak, menahan napas. Ia menyadari bahwa kekuatan fisik hanyalah bagian kecil. Ketenangan dan kejujuran hati adalah kunci untuk bertahan dalam ujian ini. Sun Miang muncul dari sisi arena, matanya bersinar. Ia tetap aman karena ketulusan hatinya dan kehadirannya menjadi penyeimbang bagi Zhao. Bersama, mereka mulai memetakan pola gerakan Sheng Xiao untuk menghadapi ujian kombinasi ini. Xie Guangzhou tersungkur. Pedangnya nyaris lepas. Ia menyadari bahwa jika tidak menguasai dirinya sendiri, setiap serangan hanya akan mencederai dirinya sendiri. Tan Yuehan menjerit, tubuhnya gemetar hebat. Ia mulai melihat bayangan masa lalunya dan niat licik yang tersembunyi muncul nyata di hadapannya. Alam ini memaksa dia menghadapi kenyataan yang selama ini dihindari. Sheng Xiao duduk sejenak di tengah arena, matanya menatap semua murid. Ia tahu sebagian besar masih harus diuji lebih jauh. Ujian kombinasi ini hanya permulaan untuk mengungkap siapa yang tulus, siapa yang rapuh, dan siapa yang akan jatuh dalam permainan psikologis berikutnya. Malam itu, Xie Guangzhou dan Tan Yuehan menatap Sheng Xiao dengan perasaan campur aduk, takut, kagum, dan marah. Mereka mulai menyadari bahwa musuh sejati mereka bukan hanya murid yang tampak lemah, tapi penguji yang bisa membaca hati mereka dan memanipulasi ujian fisik serta batin secara bersamaan. Dan Sheng Xiao tersenyum tipis, mengetahui bahwa ujian kombinasi telah berhasil memisahkan murid yang mampu menahan tekanan batin dan fisik dari mereka yang rapuh, sementara malam berikutnya akan menghadirkan ujian lebih ekstrim lagi. Malam tiba di Sekte Awan Seribu, sunyi namun penuh ketegangan. Yuan Sheng Xiao duduk di aula tinggi, matanya menembus bayangan gelap di sekitar arena. Ia sudah menyiapkan ujian rahasia di luar arena, memaksa murid menghadapi konflik dan pengkhianatan sambil tetap mempertahankan tekanan batin. Xie Guangzhou bergerak diam melalui koridor, rencananya sudah matang, mengkhianati Tan Yuehan untuk merebut kekuatan tersembunyi yang ia yakini bisa menghancurkan Sheng Xiao. Namun, langkahnya terasa berat. Aura Sheng Xiao telah memantau setiap niat tersembunyi sejak awal. Tan Yuehan menunggu di sudut gelap, senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia ingin melihat Xie jatuh ke dalam perangkapnya sendiri, namun aura Sheng Xiao membuatnya ragu. Setiap niat licik yang ia pikirkan terasa menempel pada tubuhnya sendiri. Zhao Linghuan dan Sun Miangko berada di sisi lain, mengamati dari kejauhan. Mereka menyadari bahwa malam ini adalah ujian yang jauh lebih berbahaya daripada pertarungan sebelumnya. Ujian fisik, batin, dan strategi kini bercampur menjadi satu. Xie melangkah maju, pedangnya siap, namun setiap langkahnya seakan ditahan oleh bayangan dendam dan kesombongan dalam hatinya sendiri. Ia berusaha menutupi niat pengkhianatan itu, tapi alam ilusi Sheng Xiao menembus jauh ke dalam batin murid-muridnya. Tan Yuehan tersenyum, mencoba menyerang Xie dari sisi lain. Namun langkahnya terhenti. Ia merasakan setiap niat licik dan ambisi tersembunyi muncul nyata, membuat tubuhnya terasa berat dan ki-nya menurun drastis. Xie mencoba menyerang, tapi pedangnya seolah menolak gerakannya. Bayangan dirinya sendiri muncul dari setiap arah, menampakkan dendam yang menguasai hati. Ia merasakan ketakutan baru, bukan takut kalah, tapi takut akan kebenaran batinnya sendiri. Zhao menunduk, pedangnya terangkat ringan, hatinya tetap tenang. Ia menyadari bahwa hanya ketulusan hati yang dapat menahan ujian ini. Sun Mianko berdiri di sisinya, matanya bersinar, siap membantu menjaga stabilitas batin Zhao. Shen Xiao muncul di tengah koridor gelap, seperti bayangan yang tak terdengar langkahnya. Suaranya lembut tapi menusuk. Setiap niat tersembunyi akan menyingkap diri sendiri. Tidak ada yang bisa bersembunyi, termasuk kalian yang ingin mengkhianati. Xie Guangzhou menjerit saat bayangan dendamnya menyerang balik. Pedangnya nyaris melukai dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa pengkhianatan tidak bisa dilakukan tanpa menghadapi sifat aslinya sendiri. Tan Yuehan gemetar, bayangan niat liciknya muncul nyata. Ia mencoba mengendalikan energi sekte, tapi alam ilusi Sheng Xiao menyesuaikan segalanya, menjadikannya jebakan bagi dirinya sendiri.
Zhao menyadari bahwa malam ini bukan tentang menang atau kalah secara fisik, tapi tentang siapa yang mampu menghadapi kebenaran batin. Ia menenangkan diri dan setiap langkah terasa lebih mantap, lebih stabil. Sun Miangke menatap Xie dan Tan dari kejauhan. Ia tahu hanya ketulusan yang akan melindungi mereka dari jebakan malam ini. Kedua murid itu tampak seperti pion yang terjebak dalam ujian Sheng Xiao. Xie jatuh berlutut, pedangnya lepas dari tangan. Ia merasakan dendam dan kesombongan memuncak, namun juga rasa takut akan kebenaran diri sendiri. Tan Yuehan menunduk, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar hebat. Ia mulai menyadari bahwa setiap niat licik yang ia pikirkan kini memantul kembali padanya, membuatnya tak berdaya. Sheng Xiao berdiri di tengah, aura halus memancar. Setiap murid merasakan tekanan batin dan fisik yang luar biasa. Ia tahu sebagian besar masih harus diuji lebih jauh. Malam itu, Xie dan Tan menatap Sheng Xiao dengan perasaan campur aduk, takut, kagum, marah, dan bingung. Mereka sadar musuh sejati bukanlah murid yang tampak lemah, tapi penguji yang mampu menembus hati mereka dan memanipulasi ujian fisik serta batin secara bersamaan. Dan Sheng Xiao tersenyum tipis, mengetahui bahwa ujian rahasia malam ini telah berhasil. Pengkhianatan mereka sendiri terbongkar, dan ketulusan hati tetap menjadi kunci keselamatan. Fajar menyelimuti sekte awan seribu, tapi ketenangan hanyalah topeng. Yuan Shenxiao berdiri di aula tinggi, matanya menatap murid-murid yang tersisa. Ia telah menyiapkan langkah berikutnya, mengatur aliansi misterius di balik layar untuk memanipulasi intrik internal para murid. Tan Yuehan tampak lebih gelap dari biasanya. Matanya berbinar licik saat ia menyusun strategi baru. Jika ia bisa menguasai Xie Guangzhou atau memanfaatkan rasa takut Zhao Linghuan, ia bisa menjadi penguasa baru di sekte. Namun, setiap niat licik yang ia pikirkan langsung dirasakan oleh Sheng Xiao. Xie Guangzhou masih terguncang dari pengkhianatan yang hampir ia lakukan. Ia sadar dendam dan ambisinya menjadi penghalang utama. Namun, rasa ingin membuktikan diri tetap membara. Ia mulai mempertimbangkan aliansi sementara dengan Tan, meski hati kecilnya ragu. Zhao dan Sun Miangku duduk di sisi aula, menyadari perubahan energi di sekte. Mereka tahu Sheng Xiao mulai menguji bukan hanya kekuatan fisik, tapi kemampuan setiap murid berinteraksi, aliansi palsu, dan konflik tersembunyi. Sheng Xiao tersenyum tipis, duduk di atas podium tinggi. Malam ini, setiap aliansi akan diuji, setiap niat tersembunyi akan terbongkar, ucapnya. Suaranya lembut, namun setiap kata menembus hati murid-murid yang mencoba merencanakan intrik. Tan Yuehan mendekati Xie, wajahnya manis, tapi matanya dingin. Bersama kita bisa menyingkirkan Sheng Xiao, bisiknya. Xie terdiam, merasa ada bagian dirinya yang tergoda, tapi naluri batin menolak niat licik itu. Zhao menatap keduanya, khawatir. Ia tahu jika mereka bersatu dalam niat licik, kekuatan mereka bisa berbahaya. Tapi Sheng Xiao selalu ada di atas, menilai setiap gerakan. Sun Miangka menatap Sheng Xiao, hatinya tetap tenang. Ia memahami bahwa ketulusan akan menjadi benteng bagi mereka yang ingin tetap hidup dan tetap setia. Xie mencoba membalas bisikan Tan dengan nada samar. Aku tidak percaya padamu, tapi untuk bertahan, mungkin kita harus bermain sesuai aturanmu sementara. Rasa bersalah dan dilema moral langsung menyelimuti hatinya. Tan tersenyum tipis, merasakan kemenangan kecil, namun tiba-tiba aura Sheng Xiao menyelimuti keduanya, membuat niat licik mereka terasa berat dan hampir tidak bisa bergerak. Setiap pikiran gelap mereka terpantul kembali dalam bentuk tekanan batin yang nyata. Zhao dan Sun Mianku akusu maju, pedang mereka siap, tapi tetap hati-hati. Mereka merasakan ujian lebih besar dari sebelumnya, menghadapi murid yang memiliki niat tersembunyi sambil tetap menjaga diri sendiri. Sheng Xiao mencondongkan badan, matanya menembus setiap murid. Aliansi yang dibentuk dengan kebohongan akan runtuh. Aliansi yang murni akan bertahan, ucapnya. Setiap kata menjadi energi yang menekan murid-murid yang mencoba bermain licik. Xie dan Tan tersentak, merasakan niat tersembunyi mereka terungkap. Xie mulai menyadari bahwa kerjasama mereka tidak akan bertahan lama jika hatinya tidak murni. Zhao menatap Xie dan Tan, tersenyum tipis.
Ia menyadari bahwa hanya ketulusan yang membuatnya tetap aman, dan ia bisa menggunakan kesempatan ini untuk membantu menyeimbangkan kekuatan di arena tanpa niat licik. Sun Miyangko Kosi berdiri dekat Zhao, matanya bersinar. Ia memahami permainan Sheng Xiao, menguji murid bukan hanya lewat kekuatan atau ilusi, tapi lewat intrik dan aliansi yang mereka bentuk. Xie menunduk, tubuhnya gemetar. Ia menyadari bahwa setiap langkahnya akan mencerminkan sifat aslinya. Dendam, kesombongan, dan rasa takut akan kebenaran diri sendiri. Tan Yuehan merasa ketegangan meningkat, aura Sheng Xiao membuatnya sulit bernapas. Ia menyadari bahwa setiap strategi licik yang ia buat hanya akan menghancurkan dirinya sendiri. Sheng Xiao tersenyum tipis, menatap semua murid. Ia tahu sebagian besar masih harus diuji lebih jauh, dan malam berikutnya akan membawa ujian yang jauh lebih berbahaya, menguji batas loyalitas dan niat hati mereka. Malam itu, aliansi misterius dan intrik tersembunyi mulai memudar, meninggalkan hanya ketulusan yang tetap teguh. Xie dan Tan mulai menyadari bahwa penguasaan batin jauh lebih penting daripada kekuatan fisik atau tipu daya. Dan Sheng Xiao tersenyum tipis, mengetahui bahwa permainan baru ini telah berhasil. Ia memisahkan murid yang mampu bertahan dalam ujian loyalitas dari mereka yang mudah tergoda oleh niat licik. Malam jatuh di Sekte Awan Seribu, diselimuti kabut tebal dan bayangan panjang. Yuan Shenxiao berdiri di aula utama, matanya memancarkan ketenangan yang menusuk. Ia menyiapkan ujian baru, mengungkap rahasia masa lalu murid, memaksa mereka menghadapi trauma, penyesalan, dan dendam yang selama ini tersembunyi. Xie Guangzhou berjalan ke tengah aula, napasnya berat. Bayangan masa lalu muncul di sekelilingnya. Kegagalan yang ia sembunyikan, pengkhianatan yang ia lakukan pada teman, dan momen ketika dendam menguasai hatinya. Pedangnya terasa berat, seolah setiap ayunan dipenuhi rasa bersalah. Tan Yuehan tersenyum tipis, namun matanya gelap. Ia mulai melihat rahasia sendiri terungkap. Tipu daya yang ia lakukan pada guru, intrik tersembunyi untuk menguasai sekte, dan rasa takut kehilangan kekuasaan yang mendorongnya. Aura Sheng Xiao membuat setiap niat licik menjadi nyata, seperti bayangan yang menggerogoti tubuhnya sendiri. Zhao Linghuan menunduk, pedangnya di tangan terasa ringan. Bayangan masa lalunya muncul, namun berbeda. Ia melihat kesalahan kecil yang ia buat dan penyesalan yang tulus. Ia mulai memahami bahwa penerimaan terhadap masa lalu memberi kekuatan batin. Sun Miang berdiri di samping Zhao, matanya bersinar. Ia tetap aman karena ketulusan hatinya dan kehadirannya menenangkan Zhao yang mulai goyah menghadapi bayangan masa lalu. Sheng Xiao melangkah perlahan. Setiap gerakannya memancarkan aura menenangkan namun menekan. Malam ini, masa lalu akan menjadi penguji terbesar. Hanya mereka yang mampu menerima diri sendiri yang akan bertahan, ucapnya lembut. Xie Guangzhou mencoba melangkah maju, pedangnya siap. Namun setiap ayunan dipantulkan kembali oleh bayangan masa lalunya, membuat rasa bersalah dan dendam menekan batinnya lebih keras. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan fisik tidak akan menyelamatkannya. Tan Yuehan tertawa pelan, namun itu berubah menjadi jeritan saat bayangan masa lalunya menampakkan setiap tipu daya dan ambisi licik yang ia sembunyikan. Tubuhnya gemetar hebat dan ki-nya terasa tak stabil. Zhao menunduk lebih dalam, menerima setiap kesalahan masa lalunya. Pedangnya nyaris tak terasa, namun langkahnya lebih mantap. Ia mulai merasakan kekuatan batin yang lebih stabil muncul, membuatnya siap menghadapi ujian selanjutnya. Sun Miang menatap Xie dan Tan, mengetahui bahwa mereka masih terperangkap dalam masa lalu mereka sendiri. Ia tetap tegak, menyadari bahwa ketulusan hatinya adalah satu-satunya perlindungan. Xie Guangzhou jatuh berlutut, pedangnya hampir lepas. Bayangan masa lalunya menyerang, memaksa Xie mengakui kesalahan, dendam, dan kesombongan yang selama ini ia sembunyikan. Rasa takut akan kebenaran diri sendiri muncul nyata. Tan Yuehan menunduk, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia menyadari bahwa setiap niat licik yang ia pikirkan kini membalik dan menyerangnya sendiri, membuatnya semakin rapuh. Sheng Xiao duduk di tengah aula, matanya menatap setiap murid. Ia tahu sebagian besar masih harus diuji lebih jauh. Alam ujian malam ini telah memisahkan mereka yang mampu menerima diri sendiri dari mereka yang masih terjebak dalam bayangan masa lalu. Zhao merasakan kelegaan, sementara Xie dan Tan bergumul dengan rasa bersalah dan ketakutan.
Mereka mulai memahami bahwa penguasaan batin lebih penting daripada kekuatan atau tipu daya. Sun Miankoku tersenyum tipis, menjaga keseimbangan. Ia memahami bahwa ujian Sheng Xiao bukan hanya pertarungan fisik atau psikologis, tapi pembelajaran untuk menghadapi diri sendiri tanpa penipuan. Xie Guangzhou dan Tan Yuehan menatap Sheng Xiao dengan campuran kagum, takut, dan marah. Mereka sadar bahwa musuh sejati bukanlah murid lemah, tapi penguji yang mampu menembus hati, masa lalu, dan niat tersembunyi mereka. Dan Sheng Xiao tersenyum tipis, mengetahui bahwa ujian rahasia malam ini telah berhasil. Ia memperlihatkan kebenaran masa lalu murid, menegaskan siapa yang tulus, siapa yang rapuh, dan siapa yang harus diperhatikan dalam ujian berikutnya. Sinar matahari pagi menembus kabut tipis sekte awan seribu, tapi ketenangan hanyalah topeng. Yuan Shenxiao berdiri di arena latihan. Matanya memancarkan ketenangan sekaligus ancaman halus. Ia menyiapkan ujian fisik ekstrim yang menggabungkan elemen masa lalu murid, memaksa mereka bertarung sambil menghadapi trauma dan dendam pribadi. Xie Guangzhou menatap arena. Pedangnya di tangan gemetar. Bayangan masa lalu masih menghantui pikirannya, namun dendam dan tekad untuk mengalahkan Sheng Xiao mendorongnya maju. Ia tahu kali ini tidak cukup hanya menguasai ki atau kekuatan fisik, batinnya harus kuat. Tan Yuehan tersenyum dingin, matanya berkilat licik. Ia merencanakan strategi ganda, memprovokasi Xie untuk menyerang lebih dulu, sementara ia memanfaatkan kekacauan untuk mengambil keuntungan. Namun aura Sheng Xiao telah menembus setiap niat tersembunyi sejak awal. Zhao Lingwan dan Sun Mianku berdiri di sisi arena. Mereka tahu ini bukan pertarungan biasa. Setiap gerakan fisik akan memantulkan kondisi batin mereka, dan setiap kesalahan akan dimanipulasi oleh Sheng Xiao untuk menekan mereka lebih jauh. Sheng Xiao mengangkat tangan dan arena tiba-tiba berubah menjadi medan yang penuh rintangan. Jurang, tiang berputar, dan dinding ilusi yang menampilkan kegagalan dan dendam murid-murid. Setiap langkah menuntut konsentrasi fisik dan pengendalian batin. Xie melangkah maju, bayangan masa lalunya muncul dari jurang di depannya, menatap dengan mata merah menyala. Pedangnya nyaris tak terasa, tapi rasa dendamnya terasa menekan hingga setiap gerakan sulit dilakukan. Tan Yuehan menertawakan Xie dari sisi lain arena, namun tiba-tiba bayangan liciknya sendiri muncul di dinding ilusi, menekannya dari belakang. Ia tersentak, menyadari bahwa niat licik hanya akan menghancurkan dirinya sendiri dalam ujian Sheng Xiao. Zhao menunduk, menerima bayangan masa lalunya yang muncul dari tiang berputar. Pedangnya terasa ringan, langkahnya stabil. Ia tahu hanya ketulusan dan keberanian menerima diri sendiri yang dapat mengamankan posisi mereka di arena ini. Sun Mianku melangkah di samping Zhao, matanya bersinar. Ia tetap aman, tapi mengamati Xie dan Tan dengan cermat, memahami bahwa konflik batin mereka bisa menjadi bumerang di ujian berikutnya. Xie Guangzhou mencoba menyerang bayangan dendamnya, namun setiap serangan memantul dan melukai dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa penguasaan batin lebih penting daripada kekuatan fisik, dan dendamnya hanya memperlemah dirinya. Tan Yuehan gemetar. Bayangan tipu dayanya menyerangnya dari semua sisi. Qi-nya menurun drastis, tubuhnya terasa berat. Ia menunduk, menyadari bahwa setiap rencana licik kini menjadi jebakan untuk dirinya sendiri. Zhao merasakan kekuatan batin baru muncul karena keberanian menerima kesalahan dan masa lalunya. Setiap langkah terasa mantap, dan ia mulai membantu menstabilkan arena dengan energi tulusnya, meski tidak secara langsung mempengaruhi Xie dan Tan. Sheng Xiao berdiri di tengah medan ekstrim, aura halus memancar. Kekuatan sejati bukan hanya fisik. Ia berasal dari pengendalian diri, keberanian menghadapi masa lalu, dan ketulusan hati, ucapnya lembut. Namun, setiap kata seperti menekan murid yang mencoba menipu diri sendiri. Xie Guangzhou jatuh berlutut, pedangnya nyaris lepas. Bayangan dendam dan kesombongan menekan batinnya, dan rasa takut akan kebenaran diri sendiri muncul nyata. Tan Yuehan menunduk, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar hebat. Ia menyadari bahwa setiap niat licik kini menghancurkan dirinya sendiri, dan hanya ketulusan dapat menenangkan tekanan yang menghimpit. Zhao dan Sun Mianku tetap tegak, menjaga ketenangan mereka. Mereka memahami bahwa ujian Sheng Xiao menggabungkan fisik, batin, dan strategi.
membuat setiap murid menghadapi diri sendiri secara menyeluruh. Dan malam itu, Xie Guangzhou dan Tan Yuehan menatap Sheng Xiao dengan campuran kagum, takut, dan marah. Mereka sadar musuh sejati bukan hanya murid yang tampak lemah, tapi penguji yang mampu membaca hati, masa lalu, dan niat tersembunyi mereka, sambil menguji kekuatan fisik. Sheng Xiao tersenyum tipis, mengetahui bahwa ujian fisik ekstrem ini telah berhasil. Ia menegaskan siapa yang mampu mengendalikan batin dan tubuh, siapa yang rapuh, dan siapa yang harus diperhatikan dalam ujian berikutnya. Malam gelap menyelimuti Sekte Awan Seribu. Yuan Shenxiao berdiri di podium tinggi, matanya menembus bayangan arena yang kini dipenuhi kabut tebal. Ia menyiapkan ujian rahasia terakhir sebelum klimaks yang memaksa Xie Guangzhou dan Tan Yuehan menghadapi konflik batin dan dendam satu sama lain, sambil tetap menilai reaksi Zhao dan Sun Miang. Xie menatap Tan, pedangnya di tangan gemetar. Dendam lama dan rasa sakit, masa lalu mendorongnya untuk menyerang, tapi hatinya ragu. Ia tahu setiap langkah salah akan menguatkan tekanan batin dari Sheng Xiao. Tan Yuehan tersenyum dingin, memprovokasi Xie dengan kata-kata yang menusuk. Apakah kamu masih ragu, Xie? Atau takut mengakui bahwa aku lebih unggul darimu? Namun, setiap niat liciknya terasa menekan dirinya sendiri. Zhao dan Sun Miang Kukesi berdiri di sisi arena, menyadari bahwa malam ini bukan sekadar pertarungan fisik. Setiap gerakan Xie dan Tan dipengaruhi oleh dendam, rasa takut, dan ambisi tersembunyi. Sheng Xiao melangkah perlahan di antara kabut, matanya menembus semua murid. Malam ini, kalian akan melihat kebenaran dari niat tersembunyi. Hanya yang mampu mengendalikan batin dan memahami lawan sejati yang akan bertahan. Ucapnya lembut, namun aura menekannya terasa nyata. Xie menyerang lebih dulu, pedangnya menyapu udara dengan kecepatan tinggi. Bayangan dendam dan kesombongan muncul di sekelilingnya, menambah tekanan batin hingga hampir melumpuhkan tubuhnya. Tan membalas dengan gerakan licik, menyerang titik lemah Xie. Namun bayangan masa lalunya sendiri muncul di depan, membuat setiap serangan terasa seperti menusuk dirinya sendiri. Zhao menunduk, memusatkan energi batin. Pedangnya terasa ringan dan setiap langkahnya stabil. Ia menilai konflik Xie dan Tan dari jauh, menyadari bahwa ketulusan dan pengendalian diri adalah satu-satunya cara bertahan malam ini. Sun Miang ke Colosseum maju perlahan, menjaga jarak, matanya bersinar. Ia tetap tegak, namun siap membantu jika Xie atau Tan terlalu jauh terjerumus dalam dendam. Xie terhuyung, bayangan dendam menyerang dari semua sisi. Ia menyadari bahwa untuk mengalahkan Tan, ia harus menghadapi kebenaran dalam dirinya sendiri terlebih dahulu. Pedangnya terasa berat, tetapi batinnya mulai menemukan kestabilan. Tan menunduk, tubuhnya gemetar saat bayangan tipu daya dan ambisi licik menyerangnya. Ia mulai menyadari bahwa setiap niat licik yang muncul kini memantul kembali padanya, membuat serangan yang ia rencanakan berbalik menghantam dirinya sendiri. Sheng Xiao duduk di podium, matanya menatap tajam. Ia tahu malam ini akan memunculkan konfrontasi puncak antara Xie dan Tan, dan hasilnya akan menentukan siapa yang benar-benar siap menghadapi ujian terakhir. Zhao dan Sun Miang Kus tetap tenang. Pedang mereka siap, hati mereka stabil. Mereka menyadari bahwa hanya ketulusan dan pengendalian batin yang membuat mereka tetap aman, sementara dua murid lain bergulat dengan dendam dan ambisi. Xie akhirnya menenangkan diri, mengakui rasa dendam dan kesalahannya sendiri. Bayangan di sekelilingnya memudar, dan gerakannya menjadi lebih mantap. Tan menunduk, wajah pucat, menyadari bahwa tipu daya dan ambisinya membuatnya rapuh. Ia mencoba menyesuaikan diri, tapi tekanan batin masih kuat, dan setiap langkah terasa berat. Sheng Xiao tersenyum tipis, mengetahui bahwa ujian rahasia ini berhasil. Dendam dan intrik Xie dan Tan telah terungkap, sementara ketulusan Zhao dan Sun tetap utuh. Dan malam itu, Xie dan Tan menatap Sheng Xiao dengan campuran kagum, takut, marah, dan respek. Mereka sadar musuh sejati bukanlah satu sama lain, tapi penguji yang mampu menembus hati, dendam, dan ambisi mereka sekaligus. Sheng Xiao berdiri di podium, matanya menembus kabut. Ia tahu bahwa ujian ini akan menjadi pembelajaran terakhir sebelum klimaks. Siapa yang mampu mengendalikan diri, siapa yang rapuh, dan siapa yang akan tetap bertahan di dunia Sekte Awan Seribu. Malam puncak tiba di Sekte Awan Seribu. Kabut tebal dan aura menekan memenuhi arena.
Yuan Shenxiao berdiri di podium tinggi, wajahnya tenang, namun matanya memancarkan kekuatan yang menembus batin setiap murid. Inilah ujian terakhir yang akan mengungkap siapa yang layak bertahan dan siapa yang tersingkir dari dunia sekte. Xie Guangzhou menatap Tan Yuehan. Pedangnya terangkat, tubuhnya tegang. Dendam, rasa sakit, dan kesalahannya selama ini bercampur menjadi satu. Ia tahu malam ini bukan sekadar pertarungan fisik, batin mereka diuji sampai batas maksimum. Tan tersenyum dingin, namun matanya berkilat gelap. Ia mencoba memprovokasi Xie, memanfaatkan rasa dendam dan ambisi tersembunyi. Namun, aura Shenxiao terasa di setiap langkah mereka, membuat niat licik dan ambisi mereka hampir mustahil bergerak tanpa terdeteksi. Zhao Linghuan dan Sun Miangku berdiri di sisi arena, matanya menatap tajam. Mereka tetap tegak, pedang di tangan, hati tetap stabil. Mereka tahu, malam ini ujian Shenxiao tidak hanya menguji kekuatan, tapi pengendalian batin, loyalitas, dan ketulusan. Shenxiao melangkah perlahan, setiap gerakannya memancarkan aura menenangkan sekaligus menekan. Malam ini, kalian akan menghadapi puncak ujian, tubuh, batin, dan niat tersembunyi diuji sekaligus. Hanya yang mampu mengendalikan diri yang akan bertahan, ucapnya lembut. Xie menyerang lebih dulu, pedangnya menyapu udara dengan kecepatan tinggi. Bayangan dendam dan kesombongan masa lalu muncul dari setiap sisi, membuat setiap gerakan terasa berat. Ia harus menghadapi dirinya sendiri lebih dari lawannya. Tan membalas dengan serangan licik, menyerang titik lemah Xie. Namun, bayangan ambisi dan tipu dayanya sendiri muncul di depannya, memaksa setiap serangan yang ia rencanakan menghantam dirinya sendiri. Zhao dan Sun Miangku akushe maju perlahan, menahan jarak. Mereka tetap fokus pada ketenangan batin, membantu menyeimbangkan arena dengan energi tulus mereka tanpa terjebak dalam konflik Xie dan Tan. Xie mulai menenangkan diri, mengakui dendam dan kesalahan masa lalunya. Pedangnya terasa lebih ringan, gerakannya mantap. Ia mulai mengendalikan bayangan batin yang sebelumnya menguasainya. Tan menunduk, tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat. Ia menyadari bahwa tipu daya dan ambisi yang ia sembunyikan kini menjadi beban berat. Ia mencoba mengendalikan diri, tapi tekanan batin masih kuat dan setiap langkah terasa sulit. Shenxiao duduk di podium tinggi, matanya menembus kabut, memantau semua murid. Ia tahu malam ini adalah ujian terakhir. Ujian untuk memisahkan mereka yang tulus, yang kuat, dan yang rapuh. Xie dan Tan bertarung habis-habisan, namun perbedaan mereka jelas. Xie mulai menguasai dirinya, sedangkan Tan masih terjerat ambisi dan dendam. Setiap gerakan Tan menjadi semakin lemah, sementara Xie semakin mantap. Zhao dan Sun Miangko menyaksikan dari sisi arena, hati mereka tetap stabil. Mereka memahami bahwa ujian Shenxiao bukan hanya tentang kekuatan, tapi penerimaan diri dan pengendalian batin. Xie akhirnya berhasil menahan serangan terakhir Tan, memaksa lawannya berlutut. Namun ia tidak menyerang, melainkan menatap Tan dan berkata, "Hanya kau yang bisa menguasai dirimu sendiri. Jangan biarkan dendam menghancurkanmu." Tan menunduk, wajahnya pucat, tapi sedikit tersenyum. Ia menyadari kebenaran kata-kata Xie. Malam itu, ia menerima bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang menang, tapi mengendalikan diri sendiri. Shenxiao tersenyum tipis, aura menenangkan menyelimuti semua murid. Inilah pelajaran terakhir. Kekuatan sejati berasal dari pengendalian batin, penerimaan diri, dan ketulusan hati. Kalian telah melewati ujian, dan hanya yang siap menghadapi diri sendiri yang akan bertahan. Zhao dan Sun Miangku menunduk hormat, menyadari bahwa mereka telah melalui semua ujian Shenxiao dengan ketulusan. Xie dan Tan, meski berbeda, juga belajar untuk menghadapi batin mereka sendiri. Malam itu, Sekte Awan Seribu tenang. Kabut menipis, dan bintang-bintang bersinar di langit. Shenxiao duduk di podium, tersenyum tipis. Ia tahu bahwa ujian telah selesai. Murid yang kuat, tulus, dan mampu mengendalikan diri telah bertahan. Sementara mereka yang rapuh telah belajar pelajaran berharga. Dan dengan itu, rahasia Shenxiao tetap tersembunyi. Ia bukan hanya penguji, tapi juga pembimbing yang menguji bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk mereka menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri.